Kita semua tahu ya, internet itu udah penuh banget sama video how to dan kursus-kursus online. Tapi pernah nggak sih kalian mikir, kenapa ada video yang nempel banget di kepala, tapi ada juga yang baru nonton sebentar udah lupa? Nah, ternyata ada ilmunya loh, dan hari ini kita bakal bongkar rahasia bikin video yang bener-bener efektif. Kalau kita lihat sejarahnya, ternyata ada pola yang agak gimana ya, mengkhawatirkan. Dari zaman dulu banget, awal 1900-an, sampai era YouTube sekarang, polanya tuh sama. Tiap ada teknologi visual baru, wah kita semangat banget. Tapi, sayangnya, semangat itu seringnya cuma di awal. Dampak buat belajarnya nggak sekeren yang diharapkan. Nah, ini nih pertanyaan besarnya. Apa kita bakal ngulangin siklus yang sama terus? Sekarang kan video udah di mana-mana, di YouTube, kursus online. Gimana caranya biar kali ini beda? Biar videonya tuh beneran bisa ngajarin sesuatu, bukan cuma lewat doang. Untungnya, kita nggak perlu nebak-nebak lagi dalam gelap. Para peneliti udah ngasih kita petanya kok. Ada prinsip-prinsip yang udah terbukti secara ilmiah yang bisa mengubah video biasa jadi alat belajar yang super efektif. Jadi, dari semua penelitian itu, kita udah rangkum ada 5 cara. 5 cara jitu yang terbukti bisa bikin proses belajar lewat video jadi jauh lebih nendang. Tapi kita juga bakal bahas satu kesalahan umum yang sering banget dilakuin. Sebuah jebakan yang justru bisa bikin proses belajarnya jadi ambyar. Yuk, kita kupas tuntas semuanya. Oke, ini dia rencana kita. Kita mulai dari masalah utamanya, terus lanjut ke cara ngebimbing perhatian penonton, bikin mereka aktif belajar, dan kenapa sudut pandang itu penting banget. Habis itu, kita bahas satu jebakan yang wajib dihindari, dan terakhir kita rangkum semuanya biar gampang diingat. Oke, prinsip pertama. Kedengarannya simple, pakai instruktur di layar. Tapi ini bukan cuma soal nampangin muka aja ya. Ini soal gimana kita secara cerdas pakai kehadiran instruktur itu buat jadi pemandu yang ngarahin mata penonton ke hal-hal yang paling penting. Coba deh lihat perbandingan ini. Namanya prinsip menggambar dinamis. Ternyata riset nunjukin hal yang keren banget. Otak kita tuh lebih gampang nangkep kalau kita lihat instrukturnya ngegambar sesuatu langsung di depan kita, kayak di sebelah kiri itu. Dibandingin kalau dia cuma nunjuk-nunjuk gambar yang udah jadi. Proses melihat sesuatu dibuat, itu kayak ngasih sinyal ke otak kita. Woi, ini penting nih, liatin. Selanjutnya, ada prinsip panduan tatapan. Ini naluriah banget kan? Kita pasti otomatis ngikutin arah mata orang lain. Nah, jadi kalau instruktur di video ngeliat ke kita, terus nengok ke papan tulis, mata kita pasti ikutan. Ini jauh lebih efektif daripada kalau dia cuma natap kamera terus-terusan. Tatapan mata itu kayak panah penunjuk yang alami banget. Nah, tantangan terbesar video itu ya ini. Bikin penonton nggak cuma nonton sambil bengong. Prinsip kedua, ini kuncinya. Gimana caranya kita bangunin penonton dari yang cuma nerima informasi jadi peserta aktif yang otaknya ikutan olahraga? Namanya prinsip aktivitas generatif. Gini cara kerjanya. Gampang kok. Ada 3 cara. Pertama, suruh penonton bikin ringkasan kecil. Kedua, pause videonya, minta mereka coba jelasin ulang pakai bahasa sendiri. Atau ketiga, kalau ini video tutorial, ajak mereka buat ikutin gerakannya langsung. Gampang kan? Aktivitas simple kayak gini tuh maksa otak buat mikir lebih dalam. Oke, sekarang kita ngomongin video tutorial atau how to. Ada satu hal yang sering banget disepelein, padahal pentingnya luar biasa. Apa itu? Sudut pandang kamera. Coba deh lihat 2 gambar ini, sama-sama nunjukin cara ngerakit sirkuit. Bedanya yang kiri itu dari sudut pandang orang pertama, kayak kita lagi ngeliat tangan kita sendiri. Yang kanan itu dari sudut pandang orang ketiga, kita nontonin orang lain. Coba tebak, kira-kira mana yang bikin kita lebih cepat ngerti? Kalau jawaban kalian yang pertama, bener banget. Kenapa gitu? Ada konsep psikologis namanya referensi diri. Intinya gini, pas kita nonton sesuatu dari sudut pandang kita sendiri, otak kita tuh ngerasanya kayak kita yang lagi ngelakuin itu. Jadi koneksinya lebih personal, lebih kuat, dan akhirnya lebih nempel di ingatan. Oke, kita udah bahas apa aja yang perlu dilakuin. Sekarang kita bahas apa yang jangan pernah dilakuin. Ini jebakan paling umum, yang para peneliti sebut detail yang menggoda. Definisinya simple, sesuatu yang menarik tapi nggak nyambung sama pelajarannya. Gini deh, anggap aja kayak hiasan kue yang kebanyakan. Kelihatannya sih keren, heboh, tapi malah bikin kita lupa rasa kuenya apa. Nah, detail-detail ini walaupun kelihatan keren, justru ngerusak proses belajar. Contohnya? Wah, banyak banget. Misal, klip video ledakan yang keren tapi nggak ada hubungannya. Atau grafis yang rame banget tapi cuma hiasan doang. Bahkan, video talking head yang nggak nambahin apa-apa, atau musik latar yang lebih kenceng dari narasinya, itu semua bisa jadi detail penggoda. Terus, bahayanya di mana?
Gini, bayangin otak kita itu kayak RAM komputer. Kapasitasnya terbatas. Tiap ada detail yang nggak penting itu, otak kita harus kerja ekstra buat ngolahnya. Itu makan RAM yang seharusnya dipakai buat belajar. Fokusnya jadi pecah. Hasilnya, bukannya makin ngerti, malah jadi makin bingung. Oke, jadi dari semua obrolan tadi, yuk kita tarik benang merahnya. Apa aja sih poin-poin penting yang bisa langsung kita pakai? Intinya ada 4 hal. Pertama, arahkan perhatian penonton. Kedua, ajak mereka aktif. Ketiga, kalau bikin tutorial, pakai sudut pandang orang pertama. Dan terakhir, yang paling penting, buang semua yang nggak relevan. Arahkan, ajak orang pertama, buang. Simple, fokus, dan efektif. Sebagai penutup, saya mau ngasih kalian sebuah pertanyaan. Entah kalian yang bikin video atau yang nonton, setelah tahu semua ini, apa satu hal yang bakal kalian lakuin secara beda pas ketemu video instruksional berikutnya? Coba deh pikirin.